Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam mata kuliah hidrolika. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai aliran mantap yang melalui sebuah sistem pipa. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas mengenai perilaku zat cairil pada aliran yang melalui pipa, terutama mengenai distribusi kecepatan dan kehilangan tenaga yang disebabkan karena adanya gaya gesekan dan perubahan tampang pipa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai garis tenaga dan garis tekanan, pipa dengan turbin dan pipa dengan pompa. Untuk sistem pemipaan dan jaringan pipa, kita akan membahas di lain kesempatan. Pada dasarnya, sistem pemipaan ini berfungsi untuk mengalirkan zat cair dari suatu tempat ke tempat yang lain. Aliran terjadi karena adanya perbedaan tinggi tekanan di kedua tempat yang terjadi karena adanya perbedaan elevasi muka air atau karena digunakan pompa untuk mengalirkan air tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita melihat beberapa contoh sistem pemipaan, misalnya jaringan air minum atau PDAM, jaringan gas rumah tangga, kemudian jaringan pipa pengaliran minyak antar kota, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang bisa kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita membahas mengenai garis tenaga dan garis tekanan. Apa sih perbedaan antara garis tenaga dan garis tekanan? Sebelum membahas perbedaan antara garis tenaga dan garis tekanan, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Dapat kita lihat pada gambar terdapat dua kolam atau tabung pipa yang terbuka, yaitu kolam A dan kolam B yang dihubungkan oleh dua buah pipa yang memiliki diameter dan elevasi yang berbeda. ZA adalah tinggi elevasi muka air pada kolam atau tabung A dari garis referensi, dan Z1 adalah tinggi elevasi pada pipa pertama, Z2 merupakan tinggi elevasi pada pipa kedua, dan ZB adalah tinggi elevasi muka air pada kolam B atau tabung B dari garis referensi. P1 per gamma dan P2 per gamma merupakan tinggi tekanan pada pipa 1 dan pipa 2. Sedangkan V1 kuadrat per 2G dan V2 kuadrat per 2G merupakan tinggi kecepatan pada pipa pertama dan pipa kedua. Berdasarkan prinsip Bernoulli, tinggi tenaga total di setiap titik pada saluran adalah jumlah dari tinggi elevasi, tinggi tekanan, dan tinggi kecepatan. Garis yang menghubungkan antara titik-titik tersebut dinamakan sebagai garis tenaga. Dapat dilihat pada gambar perubahan diameter pipa dan tempat-tempat tertentu di mana kehilangan tenaga sekunder terjadi ditandai dengan penurunan garis tenaga. Jadi di sini terlihat adanya perubahan garis tenaga atau penurunan garis tenaga yang disebabkan karena adanya perubahan diameter pipa. Apabila kehilangan tenaga sekunder kita abaikan, maka kehilangan tenaga hanya diakibatkan oleh gaya gesekan saja. Di bawah garis tenaga ada yang disebut sebagai garis tekanan, di mana garis tekanan ini merupakan jumlah dari tinggi tekanan dan elevasi diukur dari garis referensi. Berlainan dengan garis tenaga yang selalu menurun secara teratur ke arah aliran, garis tekanan bisa naik pada tampang yang diperbesar. Jika tinggi kecepatan sangat kecil dibandingkan dengan tinggi tekanan, maka biasanya tinggi kecepatan diabaikan dan garis tekanan serta garis tenaga akan berimpit menjadi satu. Garis tekanan ini akan menunjukkan besarnya tekanan zat cair di sepanjang pipa. Pada setiap titik di sepanjang pipa, jarak vertikal dari pipa ke garis tekanan adalah tinggi tekanan pada titik-titik tersebut. Tinggi tekanan maksimum akan digunakan untuk merencanakan tebal pipa dan sambungan pipa. Apabila garis tekanan berimpik dengan pipa, hal ini menunjukkan bahwa tekanan di dalam pipa adalah tekanan atmosfer. Jadi, apabila garis tekanan terletak di bawah pipa, berarti tekanan di dalam pipa adalah nilainya negatif. Jika misalnya pipanya lurus dan diameternya seragam, maka tekanan yang dihasilkan juga berupa garis lurus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pipa dengan turbin. Di dalam pembangkit tenaga listrik, tenaga air digunakan untuk memutar turbin. Nah, untuk mendapatkan kecepatan yang besar guna untuk memutar turbin, maka pada ujung pipa biasanya diberikan curat
Dengan menganggap kehilangan tenaga sekunder kecil, maka di sepanjang pipa garis tenaga berimpit dengan garis tekanan. Garis tenaga turun secara teratur perlahan-lahan karena adanya kehilangan tenaga akibat adanya gaya gesek. Di bagian curat, garis tenaga dan garis tekanan memisah. Garis tenaga perlahan-lahan turun, sedangkan garis tekanan turun dengan tajam menuju ujung hilir curat, di mana tekanan adalah tekanan atmosfer. Dengan menganggap kehilangan tenaga sekunder diabaikan, tinggi tekanan efektif sama dengan tinggi statis dikurangi kehilangan tenaga akibat gesekan. Kehilangan tenaga akibat gesekan HF diberikan oleh persamaan dari Weisbach, di mana persamaannya adalah HF sama dengan 8FLQ kuadrat per GV kuadrat D pangkat 5, dengan mengingat bahwa V sama dengan Q per A, sehingga kita bisa menuliskan tinggi tekanan efektifnya menjadi H sama dengan HS atau H statis dikurangi F 8VLQ kuadrat per GV kuadrat D pangkat 5. Nah, dari persamaan ini maka kita bisa memperoleh daya yang tersedia pada curat, yaitu D sama dengan Q H gamma. Jika misalnya kita ingin menggunakan satuan horsepower atau satuan daya kuda, maka bisa dituliskan menjadi D sama dengan Q H gamma per 75. Jika efisiensi turbin adalah eta, maka daya yang diberikan oleh turbin adalah D sama dengan Q H gamma dikalikan dengan eta kemudian dibagi dengan 75. Jika kita substitusikan antara persamaan 3 dengan persamaan 6, maka diperoleh daya yang dihasilkan oleh turbin adalah Q gamma eta per 75 dalam kurung H statis dikurangi 8 FLQ kuadrat per GV kuadrat D pangkat 5. Terakhir kita akan membahas mengenai pipa dengan pompa. Bisa dilihat pada gambar. Jika pompa menaikkan zat cair dari kolam A ke kolam B dengan selisih elevasi muka air sebesar HS, maka daya yang digunakan oleh pompa untuk menaikkan zat cair setinggi HS adalah sama dengan tinggi HS ditambah dengan kehilangan tenaga selama pengaliran. Kehilangan tenaga adalah ekuivalen dengan penambahan tinggi elevasi, sehingga efeknya sama jika pompa menaikkan zat cair setinggi H sama dengan HS ditambah kehilangan tenaga pada HF1 dan HF2. Kehilangan tenaga terjadi pada pengaliran pipa 1 dan pipa 2, yaitu sebesar HF1 dan HF2. Pada pipa 1 merupakan pipa isap, garis tenaga dan tekanan menurun sampai di bawah pipa, sehingga garis tekanan di bawah subu pipa mempunyai tekanan negatif karena berada di bawah pipa. Sedangkan pipa 2 merupakan pipa tekan. Daya yang diperlukan pompa untuk menaikkan zat cair adalah D sama dengan Q H gamma per eta, atau dapat dituliskan dalam satuan horsepower menjadi D sama dengan Q H gamma per 75 eta. Sekian pembahasan mengenai aliran mantap melalui sistem pipa. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan menuliskan di forum diskusi yang sudah disediakan pada bel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.